Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar Dan biasa. saya semuanya luar biasa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi setiap jemaat Tuhan GKKI Philadelphia dan seluruh sahabat-sahabat GKKI Philadelphia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya pada sore malam hari ini kita semua dipenuhi sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada sore malam hari ini. Saya akan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Kita mau katakan datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Lebih Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Dia yang layak terima segala pujian.
kami pada masa-masa yang khusus ini ya Tuhan. Pengenalan akan Engkau semakin dalam. Tuhan, kami tahu ketika kami berada di dalam situasi seperti inilah, Engkau dapat menyampaikan banyak kebenaran-kebenaran yang sifatnya lebih rahasia. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, sering saya dan Ibu Gembala, kami berbincang-bincang, ada apa sih yang akan terjadi? Apakah ini sudah benar-benar di akhir zaman, begitu saudara ya? Dengan juga kita mendapat banyak ya nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan yang tingkat dunia, saudara, sehingga memperjelas bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak lama lagi akan datang. Lalu memang kita lihat ya peristiwa virus corona. Virus corona yang merupakan penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Dan ini mengacaukan banyak hal. Sampai sekarang kita lihat masih berkecamuk. Tetapi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, maka finalnya bukan soal virusnya, tapi ujungnya adalah soal ekonominya, soal uang di seluruh dunia. Istilahnya penyakit itu hanya sebagai alat untuk mengguncang keuangan, sehingga suatu hari sistem keuangan bisa berubah cepat, seperti apa yang dirancangkan oleh kelompok-kelompok antikris. Saudara, karena kita berpikir bahwa kita sudah cukup kuat, kalau seandainya nanti datang antikris, lalu mereka mulai menawarkan chip itu. Kalau kita memakai chip, maka kita bebas. Kalau tidak pakai chip, maka kita tidak bisa bertransaksi. Saudara, kita sudah mulai melihat bahwa sebetulnya sosialisasi tentang chip itu sudah terjadi. Di mana kalau kita masuk ke rumah sakit, masuk ke bank, masuk ke mall, masuk ke tempat-tempat yang umum, maka waktu kita masuk, langsung di dahi kita itu tip, begitu saudara. Oh, Bapak 36, silakan masuk. Tapi kalau 37, saudara akan diperiksa. Saudara, ini adalah latihan di mana pada suatu hari nanti, ya, demi keamanan dunia, maka identitas kita itu ada di rekening. Jadi kalau kita masuk ke suatu tempat itu tip, oh dikatakan Anda sudah punya surat izin, oh Anda sudah punya data kesehatan yang terbaca dari chip. Kalau orang yang nggak punya chip, maka dikatakan Anda adalah orang yang liar. Anda tidak bisa masuk ke dalam. Seperti itu, saudara. Tapi kadang kita berpikir begini, kalau nanti chip itu datang, akan kutolak. Nggak sulit itu. Aku tidak mau pakai chip. Lebih baik nggak punya uang daripada pakai chip. Memang saudara, kata-kata itu mudah kita ucapkan. Mari kita baca saudara, ya, mari kita baca dulu dari Matius 19 ayatnya yang 16 sampai dengan 26.
Saya bacakan bagi kita saudara ya, bagaimana sulit saudara ya untuk kita dapat melupakan uang itu. Orang muda yang kaya, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Wah, saudara. Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Wah. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sesekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara, apa yang dikatakan Yesus di sini, saudara, adalah meninggalkan uang lalu mengikut Dia. Itu sulit. Orang kaya ini, orang muda ini sudah melakukan semua aturan-aturan. Ketaatannya luar biasa. Tapi sewaktu Yesus mengatakan tinggalkan hartamu, di situ dia tidak lulus. Di situ dia tidak lolos. Saudara, saya bisa menangkap bahwa yang berkaitan dengan uang ini tidak mudah. Untuk patuh itu lebih mudah. Menghormati orang tua itu lebih mudah. Rajin ke gereja itu lebih mudah. Pergi ke komsel itu lebih mudah. Daripada kalau kita tidak bersahabat dengan uang. Daripada kita tidak tunduk dengan uang. Saudara, inilah yang kita perlu persiapkan diri kita. Jemaat Philadelphia atau jemaat dimanapun Anda berada. Karena kita tahu waktunya sudah singkat. Maka sebetulnya apa yang kita alami ini, saudara, adalah bagian dari pelajaran-pelajaran yang Tuhan buat kepada kita, supaya nanti ketika waktunya tiba, munculnya chip itu, kita memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara, sekarang ini kita mendengar banyak kesusahan di sana dan di sini. Sekarang ini kita mendengar banyak orang-orang yang di PHK. Saudara, tetapi kita sering sekali melihat semua dari titik kelemahannya. Padahal sebetulnya ada maksud Tuhan atas semua hal-hal tersebut. Artinya kita mulai belajar hidup tidak tergantung kepada uang. Saudara, kalau saya ngomong seperti ini, saudara, itu karena itu, saudara, apa yang kita alami sekarang ini hanya pelajaran-pelajaran tingkat dasar untuk kita bisa masuk nanti kepada kenyataan yang asli.
Saudara, Tuhan tahu bahwa untuk melepaskan hati dan pikiran kita dengan uang itu tidak mudah. Bukan uangnya yang menjadi masalah, tetapi ketika hati kita yang masih terpaut dengan uang, hati kita yang masih mencintai uang, ini yang menjadi masalah. Saudara, saya ceritakan sedikit tentang masa lalu kami, saudara. Waktu memulai pelayanan, kesulitan yang sangat luar biasa kami alami. Sangat sulit. Sangat sulit itu banyak tingkatan-tingkatannya, saudara. Lebih dalam lagi, lebih masuk lagi ke lembah kelamnya, lebih masuk lagi, saudara. Jeritan-jeritan, tangisan-tangisan luar biasa pada waktu itu. Saudara, suatu kali saya tahu, saudara, bahwa Tuhan izinkan kita seperti itu supaya kita mulai belajar kita tidak mencintai uang. Karena suatu hari ketika Tuhan mulai mempercayakan uang itu kepada kita, tetapi kita tidak mencintainya. Ini yang penting, saudara. Karena Tuhan perlu uang untuk kita gunakan bagi kerajaannya. Maka dia membutuhkan orang-orang yang tidak lagi mencintai uang, dan kepada orang itulah diberikan uang. Saudara, jadi apa yang saya katakan tadi, kesusahan pada masa lalu, penderitaan pada masa lalu hanyalah latihan-latihan supaya kami menemukan sesuatu harta yang lain, yaitu Tuhan. Akhirnya saudara menemukan harta yang tersembunyi itu adalah kerajaan surga itu. Dan akhirnya itulah yang menjadi kesukaan yang tiada taranya. Kemudian Tuhan berikan uang, dan uang itu tidak lagi menjadi yang terutama, tetapi dia adalah yang kedua. Kalau seandainya, saudara, sebetulnya apa yang Yesus katakan di sini, lebih sulit orang kaya masuk ke kerajaan surga daripada onta masuk lubang jarum. Saudara, masalahnya bukan soal banyak uangnya, tapi masalahnya hati orang kaya itu. Hati orang kaya itu, saudara, yang masih terpaut dengan harta. Saudara, lewat pengalaman-pengalaman saudara, segala kesusahan, segala masalah yang kita alami, saudara, itu bukan sesuatu kecelakaan, tetapi semua itu tujuannya, saudara, untuk membuat kita tidak lagi terpaut atau tidak lagi mencintai uang. Tuhan izinkan itu karena Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita, sehingga tiba waktunya, ya, saya katakan ya, misalnya tiba waktunya tahun depan chip itu datang, maka Tuhan pastikan bahwa saudara adalah anak yang dicintainya. Saudara dapat bertahan di dalam kebenaran. Saudara, itulah pekerjaan seorang bapa, melatih anaknya supaya ketika ujian itu datang, anaknya itu lulus. Saudara, mungkin kita mengalami, saudara, ya, kesulitan demi kesulitan, dan terus berjenjang dan terus berjenjang. Seharusnya bukan itu membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi seharusnya itu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita menemukan sesuatu yang asli. Sehingga suatu hari firman Tuhan mengatakan, setelah terjadi kesulitan itu akan terjadi juga sebuah kemakmuran. Saudara, untuk memulihkan orang yang lagi sukses itu nggak gampang, saudara. Nggak gampang
memulihkan seseorang yang baru sukses, melimpah semua saudara, itu nggak mudah. Nggak mudah. Ketika nanti saudara sudah mengalami kelimpahan, lalu Tuhan katakan, hei hati-hati, chip itu segera datang. Saudara tidak akan mampu mendengarnya. Saudara tidak akan mampu mendengarnya. Maka banyak orang-orang percaya yang memakainya. Tapi Tuhan ajar kita dari langkah demi langkah, sehingga ketika setahun lagi tiba, para penguasa dunia ini, saudara, para penguasa dunia ini menawarkan itu. Kebenaran itu begitu jelas dalam hati kita. Kebenaran itu begitu masih menyala. Dan kita punya keberanian untuk menolaknya. Dan kita punya keberanian menanggung segala resiko untuk tidak memakai itu. Saudara, marilah kita merenungkan apa yang akan terjadi ke depan. Banyaklah berdoa supaya kita mendapatkan, saudara, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh persoalan-persoalan itu sendiri, tetapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang tersembunyi di sana untuk menyongsong apa yang terjadi sebentar lagi. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang sangat baik, Bapa kami yang membimbing anaknya, sehingga ketika suatu hari Engkau datang, kami tidak tersesat. Atau ketika si penyesat itu datang, kami tidak tersesat. Atau ketika chip itu datang, kami menolaknya. Kami menolaknya dari dalam hati kami. Dan kami tidak takut. Walaupun suatu hari kami tak punya uang dan harus tak punya uang, kami tidak takut. Karena Bapa kami yang mengajar kami langkah demi langkah, seperti seorang bapa di dunia ini mengajar anaknya secara perlahan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk menuntun kami untuk langkah-langkah yang penting ketika kami masih hidup ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita masuk dalam pengumuman. Minggu depan kita kembali akan bertemu via live streaming untuk ibadah sore, ibadah minggu sore seperti biasa di channel yang sama, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan misi, bisa langsung membuat daftar list di grup Jemaat Philadelphia di WhatsApp. Itu saja pengumuman pada sore malam hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap melekat dalam Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya untuk kembali bangkit berdiri. Haleluya. Kami
Tuhan, anak-anak-Mu ada yang mengalami perusahaannya yang runtuh Tuhan, runtuh berkeping-keping. Ada anak-anak-Mu yang di PHK, ada anak-anak-Mu yang harus kehilangan uang sedemikian banyaknya. Tuhan, satu hal yang kami ingin belajar hanyalah latihan-latihan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tidak tunduk kepada uang, supaya kami tidak menangisi uang, supaya kami tidak kecewa ketika tidak punya uang. Kami tahu Tuhan, belajar itu teramat sulit, seperti yang dialami oleh orang muda itu. Tetapi pelajaran itu harus kami lulus, harus benar-benar lulus. Ketika kami tak punya uang, kami tidak berkecil hati, kami tidak menggerutu, tidak menangis. Karena kalau kami masih menangis, Tuhan, bisa kami masih terpaut dengan uang itu. Karena suatu hari pada masa itu, kami benar-benar gak punya uang. Walaupun ada keperluan, tetapi kami tidak punya uang. Dan itu kami harus siap. Tuhan, apa yang terjadi di depan adalah sebuah kenyataan yang sudah sangat dekat. Oleh karena itu Tuhan, siapapun kami yang dalam hal-hal keuangan, bahkan sangat terpuruk, kami bersyukur Tuhan. Kami mengatakan dengan diri kami bahwa kami dapat hidup tanpa uang. Kami dapat tertawa tanpa uang. Kami dapat ke gereja tanpa uang. Kami dilatih untuk tidak lagi tunduk terhadap uang. Walaupun uang itu Engkau berikan, tetapi kami tidak tunduk lagi Tuhan. Tuhan, pengusaha-pengusaha yang mencintai-Mu, ketika mereka runtuh, mereka tidak menangis Tuhan. Itu membuat mereka suatu hari dengan mudah untuk menolak chip itu, dibandingkan ketika mereka masih memiliki banyak uang di bank, maka mereka akan bergumul untuk tidak memakai chip itu. Terima kasih Bapa, hal-hal yang luar biasa Engkau persiapkan bagi orang-orang kudus-Mu. Kadang-kadang Tuhan kami sulit pahami, tetapi Engkau sudah melihatnya, rancangan yang besar ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara, angkat tanganmu di mana berkat. Damai sejahtera, sukacita Tuhan, kebenaran, kehangatan terus memenuhi hatimu, sehingga apapun yang terjadi di akhir zaman ini, engkau peka, engkau tidak lagi tunduk dengan uang, tetapi sukacita itu melimpah sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kita terus tunduk kepada aturan-aturan pemerintah kita. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Amin. Selamat hari